Pada masa pandemi ini, semua pelaku usaha terdampak. Salah satunya UMKM kuliner, di mana di sini mereka bertahan hidup dari hasil penjualan mereka. Kami di sini sebagai kelompok 12 akan melakukan observasi dan wawancara kepada UMKM kuliner tentang bagaimana keluh kesah mereka selama pandemi ini berlangsung. Bu, saya Farel dari Universitas Sanata Dharma mau observasi tentang UKM di tengah pandemi. Kayaknya apa yang menjadi masalah dalam berjualan dalam pandemi ini, Bu? Menjadi masalahnya yaitu pembelinya kan semakin berkurang. Ya, Jadi otomatis pendapatan semakin menurun. ada lagi? Ya itu aja. Soalnya kan orang kan biasa yang makan di tempat kan Iya. jarang. Ya. Jadi dilarang berkerumun kan. Oh ya, Ya, otomatis yang beli juga berkurang gitu. oh ya. Yang kedua ya, ada potensi lain seperti aktivitas atau pekerjaan selain di berjualan burjo di sini? Enggak ada. Nggak ada, Ini aja. nggak ada ya. Enggak ada ya. Nomor 3 ya. Nah, yang ketiga. Apakah yang Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan di tengah pandemi ini? Ya yang dilakukan ya tetap aja usaha dijalani sabar Oh, iya. gitu. Apa? Sama karena pendapatan semakin berkurang kan ya otomatis Ya. kan jadi kita menghematlah pengeluaran yang tidak perlu atau mengerem pengeluaran kita gitu yang nggak perlu dibeli yang nggak usah gitu. Oh ya, Seminimal mungkin lah gitu kan pemasukan semakin sedikit Iya, semakin benar. berkurang. nomor 4 ya. Apakah dari pemerintah juga ada solusi dalam mengatasi UMKM di tengah pandemi? Nggak ada Nggak ada. malah kalau tambah PPKM kan Ya, otomatis semakin pada berkurang yang beli. ya. Ya, terima kasih ya, Bu, Iya, dalam sama-sama. observasi wawancara ini. Ya. Masalahnya itu kan kalau sekarang itu kan kayak social distancing. Jadi kan untuk yang kesini itu minimal banget orangnya. Jadi otomatis itu akan menurunkan omset dari toko. Kalau sementara tidak ya, saya tetap memfokuskan dalam penjualan ini. Mungkin saya punya trik lain yaitu mengadakan promo, terus kita juga bisa mengadakan seperti COD atau pengiriman ke pelanggan seperti itu dengan meminimalkan kayak biaya itu, maksudnya kita memberi keringanan. Oh, ya. Berarti solusi lainnya itu juga bisa kayak membuka bazar, terus event kuliner gitu juga bisa ya, Mbak? Sebenarnya bisa, cuman kalau untuk saat ini kan memang kondisinya tidak Ya. mendukung. Oh ya, berarti kalau misalnya lainnya berarti bisa lewat online gitu Iya. aja. Kerupuk basah adalah makanan khas Kapuas Hulu yang berbahan dasar ikan. Di kerupuk basah Ashifa ini ada 2 jenis macam kerupuk basah, yaitu kerupuk basah biasa dan kerupuk basah isi lemak ikan. Meskipun namanya kerupuk basah, sekilas penganan ini terlihat seperti pempek khas Palembang. Untuk di daerahku, penjualan kerupuk basah tidak ada kendala. Hanya saja akses pengiriman barang keluar daerah sangat sulit di awal pandemi. Hal itu membuat kerupuk basah Ashifa sulit mengirim kerupuk basahnya keluar daerah. Maka dari itu, penjualan kerupuk basah keluar daerah mengalami penurunan. Sedangkan di daerahnya penjualan kerupuk basah sangat stabil. Untuk sekarang, transportasi seperti bus dan pesawat sudah mulai aktif dan pengiriman kerupuk basah keluar daerah sudah bisa dilakukan. Saya mengamati suatu UMKM di tempat saya, yaitu tempat kopi. Namanya Kitua. Penghasilan saat pandemi ini sangat berpengaruh dalam berjualan kopi tersebut. Para pelanggan yang biasa ramai dikunjungi kini kian sepi.
Cara mengatasi dengan berjualannya sepi adalah dengan menggunakan sistem DO atau bisa antar ke rumah. Dan di setiap akhir bulan akan diadakan diskon 30%. Dan setiap malam minggu akan diadakan nonton bersama. Kesan dan pesan saya, ikuti merasakan susahnya berjualan di masa pandemi, dan sisi lain saya mendapatkan circle baru, teman-teman baru, dan mendapatkan banyak hal seperti belajar meracik kopi, bikin minuman untuk konsumen, dan menjadi kasir. Di sini, kita dapat menyampaikan bahwa pandemi tidak hanya merenggut pekerjaan kantoran dan pariwisata, namun pandemi berdampak besar bagi UMKM kuliner, di mana di masa pandemi ini mereka bergantung pada hasil penjualan mereka, namun dibatasi dengan adanya PPKM dan para pembeli yang semakin sepi. Di sini, kita dapat menyampaikan bahwa UMKM kuliner perlu uluran tangan masyarakat untuk berbelanja pada masakan UMKM kuliner daerah kita. Ayo, support UMKM kuliner daerah kalian!